Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Malam-malam ini saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan mengenai bagaimana cara kita mengatasi hama yang menyerang anggrek kita. Langsung saja, ada beberapa jenis hama yang biasanya mengintai anggrek kita, yang mana kalau sudah terserang ini bisa menyebabkan kita frustasi ya kawan. Bukan hanya rusak anggrek kita, tetapi bisa jadi mati ya. Tapi juga ada salah satu hama yang sangat menjengkelkan bagi para pecinta anggrek, yakni terjadi kebusukan pada daun. Nah, ini yang harus kita cermati kawan ya. Pembusukan ini dia bertahap. Awalnya hanya ada satu titik, kemudian melebar, sampailah daunnya busuk. Apa sebetulnya penyebabnya? Oke, saya punya sampel kebetulan di sini ada tanaman hias lidah mertua ya kawan. Ini sebagai contohnya, lihat. Ada salah satu titik di mana daun ini mengalami pembusukan. Ini lambat laun dalam tempo yang cukup singkat dia akan melebar. Nah, apa penyebabnya? Nah, yang jelas kawan-kawan harus mengerti ini bukan disebabkan oleh jamur ataupun disebabkan oleh bakteri. Apa penyebabnya? Yuk kita cari tahu biang keroknya apa. Nah, ini dia kawan, biang kerok kenapa daun tadi terjadi pembusukan secara terlokalisir. Di sini lihat, dia mirip seperti kupu-kupu kecil-kecil ya kawan. Nah, ini. Nah, bagaimana cara dia merusak daun pada anggrek ataupun tanaman hias lainnya? Pertama, dia akan melukai salah satu daun anggrek kita, kemudian dia bertelur. Yang menyebabkan rusak daun kita ini adalah ketika telurnya menetas, maka dia akan menjadi ulat atau larva, dan dia akan memakan seluruh isi daun tersebut untuk berkembang biak. Bisa jadi ketika dia bertelur, itu bisa sampai puluhan atau bahkan mungkin ratusan ya kawan-kawan kalau kita amati dengan barangkali mikroskop. Nah, sehingga menyebabkan daun tersebut akan rusak. Nah, bagaimana cara kita membasminya? Sejauh ini saya pernah juga menggunakan insektisida, tetapi tidak begitu efektif. Yang barangkali paling penting adalah kita membunuh ataupun mengendalikan hama indukannya tadi. Kalau dengan menggunakan insektisida, ini ada satu kelemahan yang pernah saya rasakan. Ketika disemprotkan ke bagian tanaman tersebut, karena semburan dari semprotan itu relatif diameter airnya atau vertikal airnya itu cukup besar dan renggang, sehingga ketika tersemprot, indukan yang seperti kupu-kupu tadi tidak akan terkena dan dia masih bisa dengan cepat terbang ketika kita semprot, atau dengan kata lain dia menghindar ke tempat yang aman. Nah, ini kurang efektif untuk membunuh indukannya ya kawan. Lantas dengan apa agar kita bisa membahasnya dengan sangat-sangat efektif? Ini dia kawan. Kawan-kawan pasti sudah tahu, ini adalah racun nyamuk kawan, dalam bentuk aerosol. Nah, ini sangat efektif kawan. Apa kelebihannya racun nyamuk ini? Pertama, dia mampu membunuh secara langsung kepada indukannya. Yang kedua, aerosol ini sebarannya relatif sangat cepat. Kemudian dia menyebar dengan hitungan detik, menyebar ke beberapa area meter persegi, sehingga ketika indukan dari hama tersebut terbang, itu bisa kita bunuh dengan cepat karena dalam bentuk aerosol ini mudah dihirup juga oleh hama tersebut, sehingga kemungkinan dia mati jauh lebih cepat ketimbang tadi kalau kita semprot dengan menggunakan insektisida yang kita campurkan kepada air. Maka semburan air itu relatif lebih kecil jangkauannya dan tidak mampu mencegat dari sudut apapun, hanya pada satu arah saja dari depan ya. Nah, ketika menggunakan
racun nyamuk yang berbentuk aerosol, maka racun tersebut akan dengan sangat mudah menyebar ke segala sudut dengan kerapatan yang sangat tinggi. Nah, jadi kuncinya adalah membunuh indukan dari hama tersebut. Nah, ini lihat kawan, gimana kita melihat aerosol ini mampu menyebar dengan sangat cepat ke segala sisi, sehingga tidak ada kesempatan dia untuk lari. Nah, pada berterbangan kawan, ini pada tanaman hias saya, ada sebagian yang menempel juga pada anggrek. Nah, ada putih-putih, itu dia kawan ya. Oh tadi ya kawan, nah pertanyaannya adalah sejauh mana tingkat keamanan racun nyamuk ini kepada tanaman hias ataupun anggrek kita kawan. Dari pengalaman saya selama ini tidak ada efek samping yang nyata signifikan, artinya tidak merusak tanaman itu sendiri. Demikian dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam dan selamat beraktivitas.